Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Yeay. Nah, jadi kali ini aku balik lagi dengan konten cinta. Nah, jadi kali ini aku akan membahas tentang 10 kesalahan yang sering dilakukan setelah putus cinta. Nah, jadi ini topik yang menarik banget sih. Siapa sih yang gak pernah putus cinta? Karena setia-setianya sebuah hubungan, seadem-adem ayem, pasti ya namanya pernah lah ngalamin putus cinta. Nah, jadi di sini ada beberapa kesalahan yang ingin aku ingatkan ke kalian supaya nanti kalau kalian mengalami putus cinta lagi, jangan lakukan lagi kesalahan-kesalahan ini. Nah, dan sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku, dan kalian bisa beli membership langganan di channel aku supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel aku ini. Nah, jadi di sini topik yang pertama. Jadi kalau sebentar setelah nonton video ini dan kalian merasa kalau video ini bermanfaat, silahkan bantu share ke teman-teman kalian supaya mereka juga nggak perlu melakukan kesalahan ini setelah putus cinta. Oke? Nah, jadi langsung aja poin yang pertama. Tidak memblok mantan dan terus mengstalk sosial media mantan. Aduh, kok jadi gagu gini ya. Jadi poin yang pertama adalah kamu tidak memblok mantan dan kamu terus stalking sosial medianya dia, kayak gitu. Dan poin yang kedua, chat atau teleponan setiap hari dengan mantan dengan tujuan untuk menenangkan atau menghibur mantan setelah kalian putus. Poin yang ketiga adalah meminta mantanmu untuk menjadi temanmu supaya kalian masih terus bisa komunikasi. Jadi kalau temenan sama mantan itu bikin kalian jadi semakin sulit move on lah. Intinya kalau kalian melakukan kesalahan-kesalahan ini, yang ada kalian bukannya move on, tapi kalian malah bisa jadi semakin nyesek dan semakin susah move on, karena kenangan-kenangan bersama mantan akan terus terulang-ulang di kepala kalian. Apalagi dengan kehadiran sosoknya itu yang terus kalian ajak supaya berteman, itu bakal bikin kalian jadi lebih susah move on. Dan poin yang keempat, selalu mengecek apakah mereka online atau offline. Jadi kalau kamu terus-terusan aja stalking dia dan kamu terus berharap supaya dia online dan balas chatting kamu, atau tetap terus teleponan layaknya temenan, itu bakal bikin kamu jadi semakin sulit sih untuk merelakan kepergiannya dia, semakin sulit mengikhlaskan dia. Dan poin yang kelima, selalu melihat foto bersama mantan di galeri HP. Aduh, ini udah jangan banget dilakukan ya. Jadi kalau kalian udah putus, hapus aja semua foto kalian bersama, foto berdua hapus aja supaya kalian bisa lebih cepat move on. Karena kalau kalian pandengin, kalian liatin tuh foto-foto tiap hari, itu bakal bikin air mata kalian jatuh lagi dan kalian bakal sedih lagi kayak gitu. Dan selanjutnya, update status galau di sosial media tentang mantan. Nah, ini yang paling sering banget dilakukan orang-orang pas putus. Jadi setelah putus biasanya orang-orang itu update status galau, kayak status-status bucin yang memang sedih banget gitu, kayak gitu. Jadi sebaiknya nggak usah deh, karena kamu butuh perhatian siapa sih, cari perhatian ke siapa. Nggak perlu sampai sesedih itulah, toh masih banyak juga lawan jenis di luar sana yang bisa kamu PDKT-in lagi. Jadi jangan sedih kayak gitu. Dan poin yang ketujuh adalah terlalu sering memikirkan apakah mantan udah punya gebetan baru atau mantan masih belum bisa move on. Jadi kalau kamu udah putus, kamu harus bisa memisahkan antara perasaanmu dan perasaan mantan. Karena perasaanmu itu udah jadi urusanmu lagi, sedangkan perasaan mantan itu udah bukan urusanmu lagi. Jadi kamu udah bisa buang aja kayak gitu perasaan mantan. Karena apa ya, kalian udah putus dan kalian udah kembali lagi ke kehidupan masing-masing. Kamu udah ada di jalurmu dan dia udah ada di jalurnya dia. Jadi kalian udah gak bisa bersatu lagi. Kalau kamu masih terus kepoin mantan, kamu tetap mantauin apakah dia udah punya gebetan baru atau belum, itu bakal bikin kamu yang semakin gelisah kayak gitu. Karena nanti kalau dia udah punya gebetan baru, kamu masih stuck dengan dia. Perasaan kamu masih nyangkut ke dia kayak gitu. Jadi di hati kamu masih ada namanya kayak gitu. Dan poin yang ke-8 adalah dapat chat dari mantan dan kalian udah langsung auto baper. Ini kesalahan yang paling fatal juga sih menurut aku. Jadi aku bikin konten ini ya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua.
Jadi kalau kamu dapat chat dari mantan, entah mantan chatting hai apa kabar, atau dia bilang kangen sama kamu, atau dia ngajak ketemuan, sebisa mungkin jangan pakai perasaan, oke? Ingat kalau statusnya itu udah mantan kamu. Jadi kamu nggak perlu lagi berbunga-bunga saat menerima chatting dari dia. Kamu bersikap biasa aja, hati kamu biasa aja, toh kan kalian juga udah selesai, udah putus kayak gitu. Jadi kalau dia chatting, kalian jangan langsung auto baper, apalagi kalau dia ngajak balikan terus kamu langsung iyain kayak gitu. Itu kamu harus mikir-mikir dulu loh, sefatal apa kesalahan yang dia lakukan sampai kalian harus putus. Nah, jadi intinya kalau dia chatting lagi, jangan terlalu cepat baper, jangan terlalu senang, tetap pakai logika aja dulu kayak gitu. Dan poin yang ke-9 adalah kamu bikin akun palsu atau mintol ke teman-teman kamu yang juga temenan dengan mantanmu di sosmed untuk menstalk mantan ketika mantan memblokir kamu. Nah, jadi kalau dia udah blokir kamu terus kamu malah ngebet, pengen cari tahu terus tentang dia, aduh, ini kamu udah apa ya? Udah bucin goblok mungkin. Bucin goblok atau memang ya itu otaknya udah isinya udah diracuni sama dia, udah dicuci otakmu sama dia. Aduh, jadi kalau udah diblokir sama mantan, gak usah sok-sok kepo lagi. Artinya dia udah gak mau kamu ada di kehidupannya. Ngapain juga kamu harus terus-terusan kepo kayak gitu. Malah itu yang ada kamu udah jadi obses sama dia. Kamu udah jadi obses sama mantan kamu. Dan yang namanya obsesi itu sangat berbahaya kalau tidak bisa dikendalikan. Jadi sebisa mungkin gak usah deh cari tahu tentang mantan. Intinya kalau udah selesai, hubungan yang udah selesai itu cukup sampai di situ aja. Nggak usah ditambah-tambah ribet-ribetin kayak gitu. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-10 adalah tidak bisa menerima kenyataan kalau hubungan kalian sudah berakhir dan kamu masih terus mengharapkan mantanmu untuk kembali. Oke? Jadi nggak semua hubungan itu bisa kembali lagi, nggak semua hubungan bisa CLBK. Apalagi kalau mantan kamu adalah tipe orang yang memiliki karakter untuk terus mengulang kesalahan yang sama. Jadi menurut aku ya gak usah berharap deh untuk balikan. Yang namanya udah putus, menurut aku kamu harus belajar untuk mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi. Sebaik apapun mantan kamu, kalau dia memang udah memilih untuk putus dan kamu juga udah setuju untuk putus, atau bahkan kamu yang minta putus, artinya udah, hargailah keputusan kalian, keputusan bersama ini kayak gitu. Jadi gak perlu lagi kamu berharap dia akan kembali lagi ke kamu, nggak perlu lagi kamu berharap dia akan chattingan ke kamu lagi, dia akan tetap temenan sama kamu. Jadi nggak usah pakai ekspektasi apapun deh. Kalau namanya udah mantan, ya udah cukup jadi mantan aja, cukup jadi masa lalu yang nggak perlu lagi kamu bawa ke masa depan, karena udah nggak akan bisa gitu, karena udah masa lalu kan, udah mantan, udah selesai. Jadi kamu fokus aja ke kehidupanmu dan coba cari lembaran baru, carilah orang baru yang bisa lebih menghargai kamu, bisa lebih mencintai kamu, dan bisa lebih setia, lebih tulus, dan lebih bisa membahagiakan kamu. Menurut aku itu sih solusi yang terbaik setelah putus. Jadi semoga 10 tips, 10 kesalahan yang sering dilakukan ini jangan sampai kalian lakukan lagi, dan kita cukup belajar saja dari masa lalu. Jadikan hubungan yang udah berakhir itu sebagai bahan pembelajaran aja, supaya kita lebih bisa menata masa depan kita dengan lebih baik. Kalau kalian rasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar. Dan kalau kalian pengen request video apapun, silahkan tulis aja di kolom komentar, dan silahkan juga beli langganan di channel aku ini supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru, karena nanti kedepannya aku bakal sharing banyak banget tips-tips seputar masalah percintaan yang lainnya. Dan semoga kita semua bisa semakin bertumbuh dan semakin anti galau. Jadi jangan galau-galau ya. Kalau udah putus ya udah enjoy aja, have fun. Sedih, galau boleh, tapi ingat setelah itu kita harus tetap bangkit, menatap masa depan kita. Kita harus kembali tersenyum dan harus kembali menjadi sosok yang kuat dan tegar. Oke, semangat! See you on my next video. Thank you for watching.